Hai guys, kali ini saya mencoba merangkum film yang berjudul Devil Whisper. Film ini dirilis pada tahun 2017. Saya doakan bagi para penonton sehat selalu, dimurahkan rezeki dan diberi umur panjang. Kertas karton pohon anggur, semoga para penonton dapat terhibur. Di awal film kita diperlihatkan sebuah mobil gobok sedang menurunkan barang-barang di sebuah rumah yang sepertinya di dalam komplek terlihat sebuah lemari tua yang terbuat dari kayu jati di mobil tersebut. Film pun berlanjut diperlihatkan seorang bapak yang bernama Marco sedang memasak telur rebus sambil menelepon seseorang. Tidak lama kemudian datang istrinya yang bernama Lucia, mereka pun berkumpul di meja makan untuk sarapan pagi. And for the man who made it. Si adik yang bernama Alicia sedang menggoda kakaknya yang bernama Alex, yang katanya ia sedang jatuh cinta dengan teman sekelasnya yang bernama Lia. Alice pun menumpahkan Orson di atas meja, lalu emaknya menyuruh Alex untuk mengambilkannya lagi dalam kulkas di garasi Rubana. Saat Alex sedang mengambil es Orson di dalam kulkasnya, di ventilasi udara terlihat sekelebatan Siti sedang mencari mangsa. Dan tiba-tiba pintu lemari di belakangnya terbuka sendiri. Dengan rasa penasaran, ia pun mendekati lemari tersebut lalu mengambil sebuah kunci yang menempel di pintu dan membuka sebuah laci. Alex pun menemukan sebuah kotak di dalam laci itu. Setelah dibolak-balik, seanehnya kotak itu tidak ditemukan pembukanya. Tidak lama kemudian bapaknya datang, lalu Alex membawa dan menyimpan kotak tersebut di kamarnya. Setelah sepulang sekolah, Alex membuat pengakuan dosa kepada pastor di gereja, karena ia mempunyai pikiran mesum kepada teman wanitanya. It's nothing to be ashamed of. Alex, I have known you since the day you were born. Keesokan malamnya, Alex bersama Marcos berniat membuka kotak aneh tersebut dengan gergaji listrik. Dengan susah payah Marcos menggergaji kotak tersebut, sampai lampu ruangan mati dan hidup, dan pada akhirnya kotak itu pun meleduk dar. Mereka pun sampai terbatuk-batuk dan lalu lampu ruangan pun akhirnya hidup kembali. Alex pun menemukan sebuah salib kecil dari dalam kotak yang telah meleduk tersebut. Lalu Alex memberi tali rantai untuk salib itu untuk dijadikan kalung dan memakainya. Setelah ia membuka kotak yang ditemukan di lemari, keanehan-keanehan mulai terjadi padanya. Tiba-tiba terdengar suara dari luar jendela kamar. Alex pun mendekati jendela itu, yang ternyata ulah si bedul yang menembakkan pistol mainannya ke jendela untuk mengajaknya keluar. Mereka pun menonton video rekaman hasil iseng mengintip di rumah Lia Abram yang merupakan cem-ceman Alex, lalu kepergok olehnya. Stop recording. Hey, Alex. Your dream is coming true. Alex? I try to stop him. Lalu Alex pun menghapus video yang berada di laptop tersebut. Sebelum tidur, Alex pun video callan dengan Lia, bermaksud untuk mengajaknya Indiehoy dan makan malam bersama di malam Ahad. Lia pun menanyakan apakah Alex telah melihat video itu. Lex, lu lihat kutang gua yang berenda di video itu ya? Bagus kan, Lex? Alex pun hanya tersenyum sumringah. Iya, gue lihat bagus kok. Lu mau pakai apa aja kelihatan cantik. Apalagi kalau lu nggak pakai apa-apa. Hehehehe. Maksud lu, Lex? Scene pun berganti. Sebelum tidur, ia pun berdoa dan merapikan tempat tidurnya. Dan tiba-tiba pintu lemari terbuka sendiri. Tanpa pikir lagi, Alex pun menutupnya kembali. Di malam hari sedang asik-asik yang ngorok, tiba-tiba Alex mendusin tidurnya. Ia pun melihat pintu lemari terbuka lagi dan terlihat sesosok bayangan di balik pintu. Bangor amat nih pintu, kata si Alex. Alex pun mendekati lemari tersebut dan menutupnya lagi. Setelahnya Alex melihat keluar jendela, di mana lampu di pinggir jalan hidup segan mati tak mau. Dan tiba-tiba muncul bapaknya tuyul di bawah remang-remang cahaya lampu tersebut. Keesokan harinya, Alex bersama pastor mendatangi mbahnya yang sedang sekarat terbaring di rumah sakit. Setelah menggenggam tangan Alex, mbahnya melihat Alex antara takut dan sedih, lalu meninggal.
Malam hari pun tiba. Alex sedang membuat cemilan popcorn di dapur untuk menemani nonton sinetron kesayangannya yang berjudul Beranak Dalam Kubur. Dan tiba-tiba ia mengatakan hal yang tidak biasa. Emaknya pun mendengar perkataan itu. Lalu si emak melihat kalung yang dipakai Alex, yang ternyata itu adalah salib milik engkongnya Alex dulu. Karena sinetronnya akan segera dimulai, maka mereka berdua pergi meninggalkan dapur. Singkat cerita, dengan rasa yang semakin penasaran, Alex membongkar foto-foto milik mbahnya di Rubana. Ia pun menemukan sebuah foto engkongnya yang sedang memakai kalung seperti yang ia pakai saat ini. Di tempat lainnya, Lucia sedang bersitegang dengan Marcos karena Alex memakai kalung salib milik mendiang bapaknya dulu. Now every time I look at it, I have to think about what happened. I'm not. Ia merasa tidak nyaman kalau Alex memakai kalung tersebut. Selanjutnya Marcos pun merayu dan menenangkan Lucia agar membiarkan Alex memakai kalung tersebut sementara waktu. Kemudian Marcos pun membuat Lucia menjadi tegang dan kencang. Love you. I'm so sorry. Setelah menonton sinetron yang karena bersambung, Alex kembali ke kamarnya dan memajang foto engkongnya di dinding lalu berdoa. Dan tiba-tiba Mary, full of grace, the Lord is with thee. foto itu pun terjatuh. Karena sudah mengantuk, Alex pun segera tidur dan mematikan lampu. Tiba-tiba ia melihat pintu lemari terbuka dan terlihat bayangan di dalam lemari tersebut. Tetapi saat lampu dinyalakan kembali, pintu lemari itu ternyata tertutup. Sialan setan gua diprank, kata si Alex. Tengah malam pun tiba. Marcos memastikan Alex sudah tertidur di kamarnya dan mematikan lampu. Tiba-tiba bayangan terlihat kembali di dalam lemari itu. Karena mimpi yang menyeramkan, Alex pun terbangun dari tidurnya. Di tengah kegelapan, ia melihat berdiri sesosok bayangan yang sangat menyeramkan, lalu menyalakan lampu lagi. Bayangan itu pun menghilang, alhasil ia pun diprank kembali oleh si setan. Lalu Alex pun membawa lampu tidurnya mendekati lemari, berniat untuk menggaplok si setan yang selalu ngeprank. Dan Alex pun berteriak sehingga membangunkan bapak, emak, dan adiknya. Ia pun mengamuk karena yang dia alami kejadiannya nyata, bukanlah mimpi semata. Keesokan harinya, di atas bukit Alex bersama ketiga temannya sedang asik menikmati orson botolan dengan sedikit oplosan ciu. Ia menanyakan apakah mereka percaya hantu atau tidak. Lu pada percaya adanya hantu enggak sih? Singkat waktu, malam Ahad pun tiba. Lia bersama Alex pergi ke atas bukit. Lia pun mengerti maksud Alex mengajaknya keluar malam, lalu menyalakan musik romantis di dalam mobil dan mereka berdua beradu jigong. Yang mereka sadari bukan pertama kalinya mereka melakukan hal itu. Saat Lia sudah mengencang, tiba-tiba Alex menjadi tidak mood karena ada sesuatu yang menghalanginya. Lia pun merasa kecewa dan memutuskan untuk pulang saja. To see you again. Keesokan harinya, Alex menghadiri acara ulang tahun salah satu CS-annya. Mereka mengadakan pesta bujang sambil berendam di dalam kolam. Alex yang sedari tadi hanya mengamati di pinggir kolam, tiba-tiba wajahnya berubah dan menenggak orson oplosan yang tidak kira-kira. Karena melihat Lia dan temannya yang sedang asik berendam di dalam kolam sambil beradu jigong. Dan tiba-tiba Alex nyemplung ke dalam kolam dan langsung menggampar temannya itu lalu pergi meninggalkan acara tersebut. Bagaikan Mark Schumacher, Alex mengemudikan mobilnya sampai kecepatan 200 mil per jam. Polisi pun mengejar dan pada akhirnya ia pun dikurung. Di dalam kamar penjara, Alex pun menyesali perbuatannya. Dan tiba-tiba di pojok kamar setan itu pun muncul lagi lalu merasukinya. Keesokan harinya, Marcos dan Lucy menebus Alex dari dalam penjara. Mereka pun bertanya-tanya bisa-bisanya Alex berbuat semua itu dan karena perbuatannya itu akan memakan biaya sedikit $10.000. Alex pun tidak terima malah ngamuk-ngamuk dan mengatakan yang aneh-aneh karena diocehin oleh Marcos seperti itu. Karena Alex dianggap depresi dan terkena mentalnya karena sering dibacotin, ia pun dibawa ke seorang psikiater yang cantik jelotot yang bernama Dr. Dian dan diperankan oleh Luna Maya. Alex pun bilang saat masih bocil ia bisa melihat setan lalu menggambarkannya di atas kertas. Sekembalinya ke rumah, Alex membuka celengannya dan melihat gambar-gambar yang tidak jelas seperti bocil menggambar dulu.
Lalu ia pun menelepon Lia untuk meminta maaf kepadanya dan mengajaknya untuk pergi di hari itu. Malam hari pun tiba, mereka berdua sampai di tempat biasa di atas bukit dengan pemandangan lampu-lampu di kota. Dengan bacotannya yang romantis, Alec pun dapat meluluh lantahkan hati Lia dan... Sekembalinya ke dalam rumah, Alec menyusun serpihan kotak tempat salib berada sebelumnya yang telah meleduk saat digergaji. Tiba-tiba emaknya muncul dari belakang dan mengagetkan Alec. Ia pun bertanya tentang engkongnya dulu, yang ternyata engkongnya mengalami gangguan psikologis dan untuk menyembuhkannya menjadi seorang yang religi dan lebih dekat dengan Tuhan. Semenjak saat itulah ia mengenakan kalung salib tersebut. Tetapi sayangnya ia ditemukan mati dengan gantung diri. Keesokan harinya, Alec mendatangi pastor kembali dan curhat mengenai yang ia alami. Akhir-akhir ini ada setan yang sering mengganggunya, tetapi pastor menyarankan Alec untuk pergi ke terapisnya. Pastor mengira Alec hanya terkena mental karena sering dibacotin. Deep emotional problems when I came back from the war. Saat sedang kusuk berdoa, pastor mendengar suara-suara bisikan goib dari belakangnya dan menemukan seorang bayi di bangku deretan belakang seperti liriknya lagu Iwan Fals yang ternyata adalah sebuah tengkorak, sehingga pastor itu pun terkena mentalnya juga. Sekembalinya ke dalam rumah, Alec mendapatkan kejutan dari keluarga dan teman-temannya di acara ulang tahunnya yang ke-16. Alec mengira teman-temannya telah membenci dirinya atas kejadian waktu yang lalu. Alec pun menceritakan kejadian-kejadian di hadapan temannya yang ia alami mengenai roh jahat yang selalu menghantuinya selama ini. Dan tiba-tiba lampu pun padam. Keesokannya, Alec pun mendatangi rumah sang pastor. Pastor pun menceritakan kejadian goib yang ia alami di dalam gereja saat sedang berdoa kemarin kepada Alec. Dan ia pun mulai percaya dengan apa yang dikatakan Alec kemarin. Ternyata setan itu ada. Tiba-tiba Alec pun kesurupan dan dapat melihat kejadian yang akan menimpa teman-temannya. Yang pertama dialami oleh Gavin. Ia terjatuh dari atas tangga dan mati. Mom? Yang kedua dialami oleh Milo sedang asik-asiknya dengan skateboardnya, sebuah mobil menabraknya di pengkolan, sehingga ia pun tewas di tempat. Dan yang ketiga dialami oleh Everett, tenggelam saat sedang berenang di dalam kolam, seperti ada yang menariknya dari dasar kolam dan tewas mengambang. Setelah kejadian-kejadian tersebut, pastor pun akan melakukan investigasi dengan timnya, karena mereka sedang berhadapan dengan para roh jahat. Di acara pemakaman, pastor pun menyampaikan khotbahnya kepada para hadirin semua. Malam hari pun tiba. Di kamar, Alec membaca buku yang berjudul Enoch, menceritakan bahwa roh jahat akan bangkit dan melawan para anak manusia. Dan tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu dari luar, yang ternyata alah adiknya Alice sedang ketakutan, dan Alec pun berjanji kepadanya akan selalu melindungi dirinya. Setelahnya, Alec pun mendengar bisikan-bisikan dari setan yang terkutuk itu untuk membunuh adiknya sendiri. Ia pun melawan bisikan itu lalu mengambil seutas tali dan sebuah bangku, lalu menggantung dirinya di lemari. Untungnya tidak lama kemudian emak dan bapaknya segera masuk ke dalam kamar dan mengangkat Alec lalu membawanya ke tempat tidur. Alec pun terselamatkan dari percobaan gantung diri tersebut. Akhirnya ia pun tersadar dan menanyakan salibnya kepada emaknya. Alec pun berkata bahwa mereka semua dalam keadaan bahaya kalau dirinya masih tetap hidup. Maka dari itu biarkan dirinya untuk mengakhiri hidupnya. Marcos pun menyuntikkan obat tidur agar Alec menjadi tenang. Keesokan harinya, Marcos dan Lucy mendatangi psikiater yang cantik jelotot yaitu Dr. Dian. Mereka pun berdiskusi mengenai yang dialami oleh Alec dan meminta sarannya. I knew it was the wrong decision. I think we need to focus on it's time for him to face his repressed memory. Kemudian Marcos memasang CCTV di kamar Alec. Kali aja bisa menangkap bayangan setan yang selama ini mengganggunya seperti di acara Uka-Uka. Dari rekaman CCTV, Alex selalu terlihat aneh, kasar, tidak jelas, dan menjadi candu bako. Ngamuk-ngamuk dan terlihat seperti orang yang sudah terganggu mentalnya, mungkin karena sering dibacotin. Setelah didampingi berhari-hari oleh sang terapis, kini keadaan Alex menjadi lebih baik.
Ia pun curhat dengan pastor kembali. Ia pun mengatakan bahwa setan yang ia lihat tidaklah benar-benar ada dan hanyalah khayalan saja di bawah sadarnya ketika ia sedang menghadapi masalah, terutama ketika sering dibacotin. Tetapi kini pastor mempunyai pikiran yang berbalik dengannya, membenarkan kejadian semua itu adalah nyata. Setelah ia mengalami hal gaib sendiri, Alec pun meninggalkannya dan pergi. We just want to go back to being a normal family again, you know? Hari pun berlalu saat sedang asik-asiknya melihat rekaman video di acara ulang tahun Alec yang ke-16. Tiba-tiba listrik pun padam karena lupa mengisi tokennya. Marcos pun lalu mengecek meterannya dan anehnya hanya rumahnya lah sendiri yang mengalami padam listrik. Dan tiba-tiba muncul setan kembali mau menyakiti Lucy. Datang Marcos mau menghadang setan itu. Ia malah terlempar dan tidak sadarkan diri. Sedang panik-paniknya, Alicia malah menghilang dan tiba-tiba ia sedang turun dari tangga dengan membawa pisau di kedua tangannya. Terlihat roh jahat bersayap besar berdiri di belakang Alicia. Alicia pun menyayatkan pisau ke tangannya, seperti yang kita lihat di acara pertunjukan debus, dan mau menggorok lehernya sendiri. Alec pun melepaskan kalung yang dipakainya, lalu setan itu pun menghampirinya. Alec pun membaca-baca doa agar setan itu binasa dari hadapannya. Pada akhirnya setan itu kepanasan, terbakar, dan meleduk lalu menghilang. Dan mereka pun selamat dari roh jahat yang menghantui selama ini. Sampai di sini film pun berakhir dan saya ucapkan terima kasih, sampai jumpa kembali. Pesan dari film ini adalah perbanyak doa dan selalu mendekatkan diri pada Yang Kuasa. Bye-bye.